Salam sehat, generasi cerdas. Selamat datang kembali di kelas Antropologi Budaya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengertian antropologi budaya dan fase-fase perkembangan antropologi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian antropologi. Pada dasarnya, antropologi budaya ialah kata yang berasal dari gabungan dua buah kata, ada antropologi dan budaya. Pada kata antropologi sendiri, istilah ini berasal dari kata antropos dan juga logos. Nah, antropos artinya manusia, sedangkan logos artinya teori atau ilmu. Jadi antropologi itu ilmu tentang manusia. Selanjutnya, istilah kebudayaan memiliki pengertian sendiri di mana dalam bahasa asing kata kebudayaan ini disebut dengan istilah culture, yang artinya segala kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan manusia dan bertujuan untuk mengelola segala sesuatu yang ada. Jadi teman-teman, antropologi budaya ini adalah suatu ilmu yang mempelajari segala kehidupan manusia, mulai dari segi budayanya, kegiatan sosialnya, cara berbahasa, dan juga banyak hal yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. Yang berikut kita akan masuk pada pembahasan mengenai fase-fase perkembangan antropologi. Nah, perkembangan antropologi ini dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, sebelum tahun 1800. Pada fase ini, bangsa Eropa itu mulai menjelajah dunia, mulai dari Afrika, Asia, bahkan ke Australia juga. Dalam perjalanannya, mereka menemukan hal-hal yang baru, sesuatu yang berbeda dari orang-orang Eropa. Kemudian, dari apa yang mereka temukan, mereka mulai mencatat perbedaan-perbedaan tersebut, mulai dari ciri-ciri fisiknya, bagaimana kebudayaannya, bagaimana bahasa dan susunan masyarakatnya dari suku-suku asing tersebut. Bahan-bahan deskripsi tadi itu disebut dengan etnografi. Jadi teman-teman, etnografi ini terdiri dari 2 kata ya, yaitu etnos dan grafi. Kata etnos yang artinya suku bangsa atau etnis, dan grafi berasal dari kata grapein, yaitu tulisan atau deskripsi. Nanti kita akan bahas ya lebih detailnya di video-video selanjutnya. Namun yang paling penting dari fase ini adalah sesuatu yang baru yang berbeda dari suku bangsa Eropa. Berikut kita masuk pada fase yang kedua. Fase yang kedua, pertengahan abad ke-19, bahan-bahan yang disusun tadi atau bahan-bahan etnografi tersebut disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Pada saat itu, mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa selain Eropa adalah bangsa primitif yang tertinggal, sehingga bangsa Eropa dianggap sebagai bangsa yang memiliki peradaban kebudayaan yang tinggi pada waktu itu. Nah, pada fase ini teman-teman, antropologi itu bertujuan akademis. Mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah dalam penyebaran kebudayaan manusia. Next, kita masuk pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini permulaan abad ke-20, sebagian besar negara-negara Eropa itu berhasil memperoleh daerah jajahannya. Nah, saat itu antropologi ini digunakan untuk kepentingan kolonialisme. Tujuan bangsa Eropa dalam mempelajari bangsa-bangsa jajahan adalah memahami karakteristik masyarakat, adat istiadat, dan tradisinya.
Setelah mereka mempelajarinya, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menanamkan ideologi atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Eropa di bidang kebudayaan maupun akses kekuasaan dari negara jajahan. Nah, semua upaya ini sesungguhnya demi keuntungan bangsa Eropa pada saat itu ya. Dengan demikian, dalam fase ini dapat disebutkan bahwa antropologi itu mulai menjadi suatu ilmu yang bersifat praktis. Pada fase ketiga ini menegaskan bahwa antropologi itu digunakan sebagai upaya untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa itu untuk kepentingan penjajah. Fase keempat. Pada fase keempat ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Teman-teman, pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Nah, kehancuran ini menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesengsaraan yang tak berujung. Namun, pada saat itu juga muncul yang namanya semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sehingga karena terjadi perubahan dalam kondisi masyarakat tersebut, maka perhatian ilmu antropologi itu tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi kemudian beralih ke wilayah Eropa sendiri. Jadi, mereka mulai meneliti suku-suku pedalaman yang ada di Eropa seperti suku bangsa Suomi, Flam, dan Lap. Demikian penjelasan singkat dari saya. Silahkan teman-teman mempelajari materi-materi lain yang relevan agar teman-teman semua semakin kaya akan pengetahuan. Terima kasih, salam sehat, salam perubahan. Tuhan memberkati.